Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati ngapunten para yai, matur suwun sanget. Yang saya hormati Bapak Pengawas, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Pengawas Menengah. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Islamiyah beserta keluarga besar. Yang saya hormati luar biasa tim dari ITS, matur suwun sanget atas kerjasamanya. Semoga bisa menular ke lembaga-lembaga yang lain. Yang saya hormati para wali santri, wali siswa, matur suwun telah menitipkan putra-putrinya ke Madrasah Aliyah Islamiyah. Mugia dadosa anak ingkang soleh solehah. Yang saya banggakan, yang saya cintai, anak-anakku sekalian yang luar biasa, yang insya Allah sebentar lagi sudah akan memasuki ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga terus bisa mencapai, menggapai apa yang dicita-citakan. Dan semua yang hadir pada siang hari ini, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah, inayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua bisa hadir mengikuti kegiatan wisuda prodistik program pendidikan terapan bidang TIK Madrasah Islamiyah Senori bekerjasama dengan ITS Surabaya. Semoga panjenengan semua yang hadir, terutama anak-anakku, semuanya diberikan nikmat sehat jasmani rohani dan diberikan kekuatan lahir batin sehingga tetap bisa istiqomah memajukan madrasah baik di tingkat RA, MI, MTS maupun Madrasah Aliyah. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga nanti kita semuanya mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Kawula matur suwun sanget atas nama Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Yang pertama, memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap lembaga pendidikan, terutama Madrasah Aliyah Islamiyah yang ada di Kecamatan Senori. Atas nama Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, merasa bangga, merasa senang karena lembaga kita itu dari mulai RA, MI, MTS, MA ada jumlah sekitar 614 lembaga. RA-nya ada sekitar 228, MI-nya 236, MTS-nya sekitar 106, kemudian aliyahnya sekitar 47. Nah, Madrasah Aliyah Senori, Madrasah Aliyah Islamiyah Senori, ini satu-satunya yang kita lihat madrasah yang sudah bisa menjawab tantangan zaman. Ini dibuktikan dengan kerjasama dengan ITS, dan ini satu-satunya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita ini sudah masuk di era globalisasi. Kalau memang madrasah itu mempunyai ciri khas kegiatan atau pembelajaran keagamaan, memang itu sifatnya wajib. Wajib, tidak boleh tidak. Madrasah yang namanya madrasah sesuai dengan PMA 183 184 memang ciri khasnya itu memang, dan 183 itu ciri khas madrasah ya memang
harus kekhasan Islamnya harus ditunjukkan. Tetapi kalau sudah bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi sekelas ITS itu sangat luar biasa. Apalagi ada 3 program. Siswanya yang sudah lulus ya mendapatkan strata 1 ya Pak, luar biasa. Terima kasih Ibu ya. Sehingga yang kita harapkan, kalau saya melihat Senori Pak, lihat pondoknya saja sudah luar biasa. Apalagi ini ibu-ibu panjenengan tidak rugi. Coba menitipkan praputri panjenengan, insya Allah sudah ahli dalam segala bahasa. Kitabnya pinter, ditunjang dengan pengetahuan umumnya yang luar biasa. Insya Allah akan siap menjawab tantangan seperti di lagu himne. Menjawab tahu Mbak Jajal? Arus tantangan zaman menjadi benteng runtuhnya moral. Kula niku nek semerap lagu ngoten niku kudu nangis nggih sedih iki. Mergi murid sing dititipaken ten madrasah niku ribuan, puluhan ribu. Nggih. Lah tugasnya adalah menjadi benteng runtuhnya moral. Tapi saya yakin untuk madrasah putra-putri jenengan yang dititipkan di madrasah aliyah Islamiyah ini insya Allah akan mampu bersaing di tengah-tengah masyarakat, baik itu dalam bidang ilmu agama maupun bidang ilmu yang lainnya. Percaya napa mboten jenengan Bu? Sampun dites ten dalem. Sampun napa dereng Bu? Sampun. Nah, alhamdulillah. Yang perlu saya sampaikan dan insya Allah ini sudah ada di Madrasah Aliyah Islamiyah. Memang secara umum madrasah dikatakan berhasil bila memiliki visi misi tujuan dan sasaran yang jelas. Jadi dengan adanya kerjasama dengan ITS ya, ada 3 program ya Bu ya, ada 3 program. Insya Allah sudah jelas visi misi sasaran, nanti anak akan keluar itu mau kemana itu sudah jelas. Seiring dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini sudah dijawab oleh Madrasah Aliyah Islamiyah. Jadi nanti yang kita harapkan anak-anak yang lulusan dari Madrasah Aliyah kemudian ke perguruan tinggi ini tidak hanya berbondong-bondong menginginkan menjadi seorang PNS, tetapi dengan skill yang dimiliki sesuai dengan keunggulan masing-masing, nanti di tengah-tengah masyarakat akan siap bersaing, akan membuka lapangan kerja sendiri. Ya, kira-kira siap apa enggak anak-anakku? Siap ya? Insya Allah siap. Dengan demikian nanti tidak akan menjadi beban di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang kita inginkan bersama. Kemudian memiliki program kerja yang up to date, jelas ini. Jadi Pak Utuh ini luar biasa. Konsepnya luar biasa untuk memajukan madrasah aliyah. Dari 47 madrasah aliyah, tidak ada yang punya program kerjasama dengan perguruan tinggi sekelas ITS. Nah ini nyun sewu nanti ini harus dimasukkan ke buletin AMIN. Paling tidak Pak Haji Warno, Pak Haji Mustafa sebagai pembina di madrasah aliyah harus bisa memacu madrasah-madrasah aliyah yang lainnya. Jadi saya sangat bangga sekali, ilmu agamanya oke, ilmu umumnya oke, sainnya oke dan lain sebagainya, luar biasa. Makanya walaupun sakjane kula nggih badhe pamit kali Pak Utuh, tapi nih ya Allah koyok ngono luar biasa. Wis kari-kari ya wis kula tak melayu ten mriki. Soalnya apa? Ingin memberikan apresiasi walaupun hanya sebuah support saja. Kemudian madrasah dikatakan berhasil mempunyai teamwork. Kalau tidak mempunyai teamwork yang baik, tidak mungkin ya madrasah aliyah ini akan mempunyai program semacam ini. Karena setinggi apapun, sebaik apapun konsep dari kepala madrasah, tanpa didukung oleh stakeholder yang ada, mulai dari semua guru, mulai dari siswa, mulai dari komite,
para yai, pembina, pengasuh itu hanya akan menjadi mimpi belaka kalau tidak ada kerjasama yang baik. Makanya insya Allah 5 kompetensi insya Allah sudah dimiliki oleh Pak Uto sebagai kepala sekolah, dan 4 kompetensi sudah bisa dimiliki oleh para gurunya. Kemudian ya, manajemen madrasah terbuka. Saya menginginkan madrasah ini tidak dapat apa-apa, lebih-lebih swasta. Dapatnya itu cuma dana bos, nyun sewu. Di madrasah swasta kalau maju, kalau luar biasa itu Masya Allah, jempolnya entah berapa jempol. Kalau satker itu maju, itu memang harus dan kewajiban, karena dia punya dipa yang miliaran ya. Jadi gurunya sudah negeri ya. Kemudian setiap ada 8 standar, setiap standar itu ada anggarannya untuk memajukan. Tapi kalau swasta nyun sewu para yai, diulat-ulat ya duit bos niku nggih napa mboten. Nah, ini kalau enggak lihai, kalau enggak pinter kepala sekolah mencari terobosan kerjasama dan kerjasama yang baik dengan stakeholder yang ada, baik itu komite dan lain sebagainya, mustahil bisa melaksanakan program kerja untuk memajukan madrasah. Inilah keunikan dan keunggulan dari Madrasah Aliyah Islamiyah Senori ya. Jadi saya melihatnya luar biasa, meskipun saya baru tahu di sini, tapi beliaunya selalu saja saya itu dikirimi share-sharean programnya beliau. Ya, kemudian ya terbukanya itu ya, mohon nanti pengelolaan dana bos ya, ada 8 standar, mana yang lemah itu yang harus diperbaiki ya, sehingga kalau memang nanti ada kekurangan dana dan lain sebagainya untuk menguatkan di antara salah satu dari standar, tolong nanti masyarakat diajak ngomong, komite diajak ngomong, wali santri, wali murid diajak ngomong. Jangan bilang sekolah kok bayar terus, sekolah no kono lo gratis, tapi kalau mutunya nggak ada, lak rugi jenengan tiwas nitipo anake ternyata metu gak pinter apa-apa. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, nek tuku HP wae regane puluhan juta ora eman-eman. Engko nek ditarik nang sekolahan kanggo kegiatan ngene kok mbayar nduk. Lah, pengen duwe anak pinter kudu bondo. Ngoten nggih Bu nggih? Lah sing bangga kira-kira sinten nek anake pinter? Gurune iku wis melepas. Nggih, sing bangga tetap orang tua. Senajan gurune juga bangga. Kemudian yang ketiga ya, mengembangkan kesejahteraan guru ya. Tolong ini ya Pak Uto, ini juga harus diperhatikan sama komite, karena lelahnya menjadi seorang guru apalagi belum sertifikasi ya. Jadi tolong itu kesejahteraan guru, tapi alhamdulillah guru madrasah itu barokah luar biasa ya. Kalau dihitung yang namanya rezeki itu ya, jadi rezeki itu nggak bisa dihitung seperti matematika ya, karena kita percaya lebih banyak rezeki layak tasib yang kita terima dari Allah daripada hitungan matematika. Itu namanya barokah, dan luar biasa dibuktikan semua gurunya pakai jas. Nah, padahal kadang-kadang guru negeri saja nggak pakai jas ya. Ini menunjukkan bahwasanya insya Allah kesejahteraan ya sudah terpikirkan. Kemudian kurikulum evaluasi saya minta ya, jadi nanti insya Allah akan ada BIMTEK kurikulum Merdeka Belajar. Kalau saya melihat nyun sewu, dengan jumlah madrasah aliyah 47 MTS 106 MTS-nya ya, madrasah ibtidaiyahnya 228. Itu nanti kurikulum Merdeka Belajar jika sudah diterapkan dan diawali dengan ujian madrasah, sudah diserahkan ke lembaga masing-masing. Itu nanti akan bersaing terkait dengan mutu ya. Walaupun diserahkan kepada lembaga, bukan berarti lembaga harus seenaknya memberikan nilai kepada siswa. Wes gak popo
Sing penting engko metu tak kei nilai rapet dhuwur-dhuwur. Ternyata ketika madrasah atau lembaga itu memberikan nilai yang tinggi, siswanya semuanya dikasih nilai 100 lebih. Ada enggak nilai 100 lebih? Ya. Ternyata ketika dibuat masuk ke perguruan tinggi, contohnya ke ITS, ke ITB, ke UIN, enggak payu karena ketika tes memang tidak bisa menjawab soal dan memang tidak pernah diajarkan oleh lembaganya. Itu menunjukkan nilai tinggi tapi mutunya rendah. Itu nanti akan kelihatan sendiri. Dan di sini nanti madrasah akan bersaing. Mana madrasah yang tetap akan kokoh berdiri diminati oleh masyarakat dan mana madrasah yang akan gulung tikar. Jadi itu nanti akan dibuktikan oleh lembaga itu sendiri. Sehingga ujian madrasah diserahkan kepada lembaga bukan berarti itu tanpa satu ujian, tanpa satu pemikiran. Ya, nanti akan dilihat juga nilai akminya. Jadi mutu dari lembaga itu nanti akan kelihatan. Jadi tolong pertahankan ya untuk madrasah aliyah yang ada di Senori khususnya yang ada di MA Islamiyah ini. Tolong tunjukkan bahwasanya lulusan dari madrasah aliyah Islamiyah Senori ini mampu masuk di perguruan tinggi manapun yang diinginkan. Ya, dan itu nanti akan menjadi modal. Ya, aliyah ini akan tetap bertahan walaupun ya di masa-masa yang sulit. Walaupun banyak persaingan, terutama persaingan globalisasi semacam ini. Jadi itu yang kita inginkan. Kemudian terpenuhinya semuanya kebutuhan siswa. Tolong wali murid, sebetulnya lembaga itu pengen memenuhi kebutuhan apapun dari para siswa. Tetapi karena terbenturnya anggaran yang ada, jadi saya minta kalau memang itu disepakati oleh komite ya untuk menanggulangi atau istilahnya program-program yang ada di sekolah itu butuh bantuan dari wali santri atau wali murid, tolong panjenengan siap dan bisa mengelola dengan berhasil. Itu kalau ada komunikasi kerjasama yang baik antar personal. Dan insya Allah ini sudah dibuktikan, buktinya bisa melaksanakan kerjasama dengan ITS. Kemudian bisa menciptakan suasana madrasah yang kondusif. Saya minta nanti Pak Utuh beserta semua jajaran para tenaga pendidik, karena kita sudah ada program SRA, Satuan Pendidikan Ramah Anak. Nanti tolong, karena nanti pesantren juga para yai ya, ada pesantren ramah anak, itu juga insya Allah akan diperdakan. Jadi SRA, Satuan Pendidikan Ramah Anak, ini adalah untuk melindungi dan memberikan hak-hak anak-anak kita. Banyak tayangan ya di televisi ya, bahkan banyak di media kita baca bagaimana kekerasan, pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum, yang oknum itu statusnya menjadi seorang guru atau ustadz. Nah ini nggak ingin terjadi, sehingga pemerintah saat ini ya, dan kita juga sudah meng-SK-kan, dan SK itu hukumnya wajib ya, wajib untuk pemerintah. Jadi kita sudah meng-SK-kan 614 lembaga itu menjadi Satuan Pendidikan Ramah Anak atau Madrasah Ramah Anak. Insya Allah Madrasah Ramah Anak segera dilonceng nggih, Pak Yai Utuh nggih, sehingga nanti kita membentengi anak-anak itu tidak hanya itu saja, tetapi nanti moral, tidak hanya akademiknya saja. Jadi yang saya minta nanti bersamaan dengan akademik, non akademik, sikap, tingkah laku, ya apalagi ini di ruang lingkungan pesantren, ketika keluar betul-betul harus menunjukkan ini loh anak pesantren yang sekolahnya di Madrasah Aliyah Islamiyah Senori. Kira-kira sanggup apa enggak nak? Insya Allah nggih. Jadi nanti Madrasah Ramah Anak harus segera dilonceng
Kemudian program kita selanjutnya adalah kalau Madrasah Aliyah Islamiyah saya nggak ragu, bahkan bisa ambil langsung di 3 unggulan. Literasi, smart, dan entrepreneur kalau bisa. Nggak terima 1 unggulan ini, harus langsung telu, nggih. Saya yakin bisa. Jadi ini yang terakhir pesan saya kepada anak-anakku sekalian. Jenengan sudah dididik mungkin selama 6 tahun di MTS maupun di aliyahnya. Jenengan adalah tumpuan harapan baik orang tua, masyarakat atau bangsa. Sampean ya semua harus bisa memberikan warna yang baik di tengah-tengah masyarakat, ya. Soalnya bawa alma mater. Kita junjung tinggi di mana saja. Insya Allah anak-anakku semua sudah dibekali ilmu, baik ilmu agama, ilmu umum, terutama adab, sopan santun tetap harus dijaga ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Setinggi apapun posisi kita, adab itu lebih utama. Tawadhu, nggih. Ngoten. Jadi itu beberapa hal. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama membangun madrasah mandiri berprestasi ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak-anakku semua menjadi anak yang soleh-solehah, mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.